Dan yang lebih gilanya lagi, Tanzler ini kadang-kadang berdansa dengan mayatnya si Elena. Tanzler memang memperlakukan mayat Elena seperti layaknya orang yang masih bernyawa. Yang paling parahnya lagi ini guys, Tanzler ini menambahkan tabung pada vagina mayat Elena yang dipercaya agar Tanzler ini bisa berhubungan badan dengan mayatnya si Elena. Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dunia medis. Lebih spesifiknya lagi tentang seorang dokter. Tapi dokter kali ini berbeda dengan dokter-dokter yang lainnya. Dokter itu biasanya tugasnya itu adalah menyelamatkan nyawa seseorang atau mengobati seseorang, ya kan? Dan konteksnya tuh positif guys. Tapi dokter yang akan kita bahas kali ini tuh justru sangat bertolak belakang dengan konteks dokter yang sebenarnya. Dokter yang akan kita bahas ini dia lebih mengarah ke negatif, di mana dokter ini tuh tinggal bersama mayat selama 7 tahun guys. Ya memang belum tentu konteksnya negatif ya kan. Mungkin dia punya alasan tertentu kenapa dia menyimpan mayat itu selama 7 tahun dan tinggal bersama mayat, ya nggak sih? So hari ini kita akan membahas semuanya guys. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gue guys. Dan subscribe kalian itu sangat penting buat gue biar gue bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ini dia kisahnya. Karl Tanzler, dia adalah seorang ahli radiologi. Dia juga punya nama lain, Count Karl von Caussel. Dia ini sendiri lahir pada tanggal 8 Februari 1877 di kota Dresden, Kekaisaran Jerman. Dan dia itu juga banyak mempelajari ilmu cuaca di Austria pada tahun 1910 guys. Dan di mana dia itu juga tinggal pada saat Perang Dunia Pertama. Tanzler ini pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Doris Tanzler pada tahun 1920. Dan dia memiliki 2 anak, namun sayang anak yang lebih mudanya meninggal di usia 10 tahun. Tanzler juga terpaksa meninggalkan keluarganya setelah ia diterima bekerja sebagai ahli radiologi di rumah sakit Mariner di Key West, Florida, Amerika Serikat. Nah, pada saat di Florida inilah kisahnya dimulai. Suatu hari di rumah sakit tempat si Tanzler ini bekerja, dia itu kedatangan seorang pasien perempuan yang menderita penyakit tuberkulosis ataupun TBC. Pasien perempuan ini bernama Maria Ellen atau yang sering dikenal Helen. Dan pada saat itu Tanzler ini langsung jatuh cinta kepada perempuan ini guys. Elena sendiri adalah seorang gadis Kuba Amerika yang lahir pada tanggal 31 Juli 1909. Ia adalah seorang putri pembuat cerutu asal Key West, Francisco Pancho. Elena sebenarnya adalah seorang wanita yang sudah menikah namun suaminya itu meninggalkan dia pada saat dia itu keguguran guys. Tanzler pun jatuh cinta pada Elena karena menurutnya Elena adalah wanita yang dia idam-idamkan selama ini. Dan si Tanzler ini sudah mengidam-idamkan si Elena ini sudah sangat lama guys. Dari dulu dia sudah mengidam-idamkan si Elena ini. Hal itu karena ternyata si Elena ini kerap hadir di mimpinya si Tanzler ini. Ia menganggap Elena ini adalah cinta sejatinya. Karena itulah Tanzler ini berusaha mati-matian untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada tubuh si Elena ini guys. Bahkan si Tanzler ini sampai mencuri peralatan rumah sakit dan dibawa ke rumah agar si Elena ini cepat sembuh. Dan ternyata guys, pada saat itu penyakit TBC dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya. Pada akhirnya semua usaha si Tanzler ini gagal dan Elena meninggal pada tanggal 25 Oktober 1931. Dan juga ternyata si Tanzler ini sebelumnya sempat mengungkapkan perasaannya pada si Elena, yaitu dengan membawakan hadiah perhiasan dan juga pakaian. Tetapi sayangnya cinta si Tanzler ini ditolak mentah-mentah oleh sang perempuan yaitu si Elena. Tetapi sebagai bukti cintanya ini, dengan izin dari keluarganya, dia membayarkan pemakaman si Elena dan membuat sebuah mausoleum. Buat kalian yang belum tahu, mausoleum itu adalah sebuah bangunan yang di dalamnya itu terdapat sebuah makam. Tanzler dulunya adalah satu-satunya orang yang punya kunci tempat tersebut. Dan setiap malam, kurang lebih 2 tahun, Tanzler selalu datang ke sana untuk menaruh karangan bunga. Tapi selain itu juga, ternyata dia ini kerap tidur di samping mayatnya si Elena ini guys.
Pada tahun 1933, Tanzler bertindak terlalu jauh. Ia itu diam-diam membawa mayatnya si Elena ini guys. Si Tanzler ini membawa mayat si Elena itu menuju ke rumah Pak Tanzler ini. Tanzler mengaku mendapatkan bisikan dari arwah si Elena ini untuk membawa mayatnya. Pada saat itu tentunya mayat si Elena ini sudah hancur. Dan Tanzler ini dengan berbagai cara dia mencoba memperbaiki mayat orang yang ia cintai itu, yakni si Elena guys. Dari mulai melekatkan kembali tulang-tulangnya dengan kawat dan juga gantungan baju. Kulit si Elena yang sudah membusuk ini diganti dengan sutra yang direndam dengan wax. Rambut dan kulit kepala yang sudah membusuk diganti dengan wig guys. Sementara untuk bagian isi perut dan rongga dada diisi dengan kain agar bentuk aslinya itu terjaga. Dan tak juga lupa mayat si Elena ini diberikan baju ataupun pakaian oleh si Tanzler tadi. Bukan hanya baju yang dipakaikan tetapi stocking, sarung tangan, dan berbagai perhiasan-perhiasan diletakkan kepada tubuh si Elena tadi guys. Dan setelah dia mengambil mayat si Elena dari pemakaman, dia menaruh mayat si Elena ini di sebuah tempat tidur. Untuk mengatasi bau busuknya, Tanzler menggunakan banyak parfum pada mayat si Elena. Ia juga menggunakan disinfektan untuk mencegah efek dari pembusukan mayat. Dan dia juga memakai formalin. Dan yang lebih gilanya lagi, Tanzler ini kadang-kadang berdansa dengan mayatnya si Elena. Tanzler memang memperlakukan mayat Elena seperti layaknya orang yang masih bernyawa. Yang paling parahnya lagi ini guys, Tanzler ini menambahkan tabung pada vagina mayat Elena yang dipercaya agar Tanzler ini bisa berhubungan badan dengan mayatnya si Elena. Dan dengan kelakuannya seperti itu, ternyata si Tanzler ini mengidap nekrofilia atau thanatophobia, yaitu kelainan di mana seseorang tertarik untuk berhubungan intim dengan mayat. Sudah banyak kasus di dunia ini tentang hal tersebut, dan kasus Tanzler ini juga termasuk salah satu kasus nekrofilia yang cukup terkenal. Tapi Tanzler sendiri tidak pernah mengaku kalau dia itu melakukan tindakan nekrofilia. Tetangga Tanzler ini mulai curiga pada Tanzler setelah melihat Tanzler sering membeli pakaian perempuan. Dan dia juga itu berhenti mengunjungi makam si Elena ini. Seorang tetangga akhirnya memutuskan untuk mengintip dari jendela dan dia melihat Tanzler sedang berdansa dengan sebuah boneka besar yang dipikirnya itu. Dan setelah dia melihat secara detail lagi, ternyata itu adalah mayat si Elena ini guys. Pada Oktober 1940, adiknya si Elena yakni Florinda mendengar desas-desus tentang Tanzler yang tidur dengan mayat Elena. Adiknya ini pun akhirnya mendatangi rumah Tanzler dan berhasil menemukan mayat kakaknya ini. Setelah ditemukan, mayat Elena diperiksa oleh dokter ahli patologi. Mayat Elena sempat diperlihatkan di depan umum di rumah duka Dean Lopez. Tak kurang dari 6.000 orang berkumpul untuk melihat jasad si Elena ini. Setelah itu, mayat si Elena ini kembali dikuburkan di pemakaman Key West di lokasi yang dirahasiakan dan tanpa batu nisan untuk mencegah pencurian kembali. Sementara Tanzler sempat dipenjara, namun kemudian kasusnya dibatalkan karena saat itu belum ada undang-undang pencurian mayat di pemakaman. Aneh lagi guys, setelah dibebaskan, orang-orang di sekitarnya itu tidak menganggap si Tanzler ini sebagai seorang kriminal ataupun orang gila. Orang-orang justru bersimpati padanya dan menganggap apa yang dilakukan Tanzler adalah sebuah hal yang sangat romantis. Dan orang-orang menganggapnya itu adalah sebuah bukti cinta sejati. Tanzler sepertinya belum bisa melupakan Elena. Setelah bebas, ia membuat sebuah boneka besar sebagai pengganti Elena guys. Namun ada sebuah rumor yang menyebutkan kalau boneka itu adalah mayat Elena yang sudah ditukar oleh si Tanzler ini. Akhirnya pada tahun 1944, Tanzler pindah ke Pasco County, Florida, dan dia di sana menulis autobiografinya yang diterbitkan di majalah Fantastic Adventure pada tahun 1947. Tanzler juga akhirnya meninggal pada tanggal 3 Juli 1952. Dan mayatnya itu ditemukan di lantai rumahnya 3 minggu setelah kematian. Jadi setelah dia meninggal pada hari kematiannya itu, dia tidak ada yang mengetahui. Bisa saja dia itu menjadi seorang yang penutup diri. Karena saking cintanya kepada si Elena ini, dengan boneka itu, dia menganggap boneka itu adalah Elena. Dan dia tidak mau menghabiskan waktunya, hanya ingin menghabiskan waktu di rumah bersama si Elena ini. Nah, gimana menurut kalian guys? Ini bentuk cinta sejati atau memang dia ini kalian anggap orang gila guys? Coba kalian komen di bawah guys. Sekian dulu dari video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa kalian like,
kalian share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Gua Rizky Aulia, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.